Sempat jadi misteri selama sepekan lamanya polisi akhirnya menemukan motif satu keluarga yang tewas di Kalideres. Motif satu keluarga yang tewas di Kalideres itu terungkap polisi setelah kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu 17 November. Berdasarkan laporan dari reporter wartakotlive.com, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa motif kematian 4 orang dalam satu rumah di Kalideres mulai menemukan titik terang. Dari penemuan motif tersebut mematahkan motif-motif sebelumnya yang sempat muncul dan diduga menjadi penyebab kematian para korban. Kendati demikian, polisi belum mau membeberkan apa motif dari satu keluarga meninggal dunia tersebut. Hengki menuturkan bahwa pihaknya masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya polisi tengah menelusuri dugaan barang-barang lain yang dijual terkait tewasnya satu keluarga di dalam rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi berhasil menemukan mobil Honda Brio milik satu keluarga yang tewas di salah satu showroom mobil bekas di wilayah Jakarta Barat. Mobil itu ternyata dijual Budianto Gunawan yang merupakan salah satu korban dalam tewasnya satu keluarga tersebut. Hengki menuturkan bahwa pihaknya masih menelusuri uang dari hasil penjualan mobil itu senilai 160 juta rupiah. Melibatkan Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik yang akan mempelajari secara komprehensif terhadap 4 jenazah ini, rekan-rekan sekalian, dan khusus terkait dengan kedokteran forensik, saya perlu sampaikan bahwa selain daripada kedokteran forensik dari Polri, dari Rumah Sakit RS Susanto, di sini memang sudah ada ahlinya juga tiba, dan kita juga berkolaborasi dengan RSCM dari Universitas Indonesia. Nah, ini juga ada berbagai ahli di sini lengkap, mulai dari patologi anatomi, kemudian forensik, medik, kolegal, ya, kemudian toksikologi, termasuk DNA dari laboratorium forensik kita datangkan semua. Dan ini saling melengkapi, bersinergi sehingga nantinya akan menuju satu kesimpulan. Oleh karena rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa berasumsi mengambil kesimpulan sementara. Ini proses sedang berlangsung, ya. Dan ini intensif, termasuk Apsifor, psikologi forensik ini intensif. Mulai malam ini ya, akan mempelajari daripada latar belakang korban dan sebagainya. Ya. Dan sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita tetap bersifat berkesinambungan penyelidikan ini dan mencari keidentikan antara berbagai metode penyelidikan, baik itu dari digital forensik. Ternyata dari digital forensik kami menemukan petunjuk yang sangat penting. Ya. Kemudian dari kedokteran forensik, ya, ini juga memberi kontribusi terhadap penyelidikan kami. Nah, tinggal dari Apsifor kami sedang menunggu psikologi forensik sehingga nanti menuju kepada suatu kesimpulan terhadap peristiwa yang terjadi. Saya kira demikian. Ya. Hari ini ada barang nggak Pak? Ada barang nggak dikeluarin Pak? Ada temuan baru? Temuan baru nggak Pak tadi Pak? Jadi begini rekan-rekan sekalian ya, temuan-temuan ini sifatnya saling melengkapi. Ya. Sebagai contoh, ya. Dalam TKP sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya. Nanti kita ahli yang akan menjelaskan kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar. Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tangga dan lain sebagainya. Apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya, nih salah satunya. Kemudian misalnya apakah ini terjadi pencurian mobil, ternyata mobilnya kita temukan dijual sendiri oleh pamannya. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi ini masih kita rangkai untuk menjadi suatu kesimpulan, nanti tim ahli yang akan menyimpulkan dari berbagai disiplin ilmu, ya. Namanya interkolaborasi profesi dalam rangka scientific crime investigation, saling melengkapi. Pak, itu keterlibatan Terkait dengan sekte bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan sementara, tidak boleh berasumsi. Nanti akan secara komprehensif akan disimpulkan oleh ahli. Ya. Malam ini kita datangkan tim ahli untuk mencari berbagai kemungkinan, termasuk kita gunakan alat-alat canggih yaitu crime light auto. Misalnya kita cari apakah ada bercak darah dan sebagainya untuk memutus dugaan-dugaan dan lain sebagainya. Lalu dengan temuan buku-buku Pak, buku agama itu bagaimana Pak? Ini nanti ahli yang akan mendalami. Ya, ini masih dalam proses semua, dalam proses
tunggu waktunya. Nanti setelah selesai kita akan rilis bersama tim ahli. Secara komprehensif akan dijelaskan. Pak Dir, keterlibatan Asifor itu untuk menggali masa lalunya Pak Dir ya? Itu di ruangan mana? Bukan sampai itu di sampahnya, Pak. Ada di belakang. Ada bekas makanan, ya kan? Ada ya segala jenis sampah lah. Diduga berapa lama Pak mereka membuang sampah itu di dalam rumah? Ya kita belum bisa menyimpulkan ya. Cukup banyak ya. Tumpukan gunung Pak Dir, Ada termasuk yang jenis makanan itu, Pak. Ya ada berapa bungkus makanan dan sebagainya. Tapi kan nanti yang bisa menyimpulkan kedokteran forensik. Pak, tadi motif yang dipatahkan apa saja, Pak? Asifor itu untuk Kemungkinan menggali motif yang masa lalu dipatahkan itu korban apa ya Pak saja? Dir? Kemungkinan motif yang dipatahkan itu apa saja, Pak? Ya nanti kesimpulan terakhir lah, kita nggak boleh disampaikan sekarang. Ya, artinya banyak sekali temuan-temuan daripada metode penyelidikan yang kami laksanakan. Artinya banyak berkontribusi, digital forensik memberikan petunjuk yang sangat penting. Kedokteran forensik juga seperti itu, laboratorium forensik ya terkait DNA dan segala macam juga memberikan petunjuk yang penting. Jadi dilanjutkan dengan penyelidikan konvensional. Tim lapangan kami ternyata dapat informasi penting berdasarkan dari hasil yang diperoleh dari digital forensik dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kita cari keidentikan dari masing-masing metode penyelidikan ini. Itu bisa dijelaskan secara rinci Bapak, banyak temuan yang tadi dijelaskan itu Ya apa nanti saja banyak? akan kami jelaskan rinci setelah semua lengkap. Ya. Pak Dir, izin Pak Dir, Nggak boleh keterlibatan Pak Dir. Semua kita dapatkan dan itu akan diteliti baik oleh psikologi forensik, ya kan, bisa diteliti kejiwaan dan lain sebagainya, ya kan, psikiatri forensik, ya, kemudian juga dari data digital forensik kita ketemu petunjuk penting, ya itu nanti akan kami sampaikan setelah semua selesai ya. Nggak bisa sekarang. Psikologi forensik itu untuk gali masa lalunya Pak Dir ya? Masa lalu daripada korban, keterlibatan psikologi forensik. Segala aspek terhadap 4 jenazah ini akan diteliti. Masa lalunya sebelum meninggal berarti artinya. Semua ya, segala aspek kita akan teliti. Kejiwaan dan lain sebagainya kita teliti. Oke. Seperti itu ya. Ada hubungannya dengan persoalan keuangan nggak, Pak? Ada hubungannya dengan persoalan keuangan? Nanti kesimpulan terakhir. Ya, kira-kira berapa? Oh, tapi tidak ada indikasi pembunuhan ya? Mengarah ke pembunuhan atau dibunuh nih, Pak? Nanti akan kami sampaikan terakhir. Oh, gitu. Pak Dir, Kan ini belum selesai. ada rekam medis Pak Dir yang dikumpulkan. Yang bisa Berapa lama lagi, Pak? Bunuh diri gitu, Pak? sekali lagi kita sedang meneliti sebab kematian dan motif peristiwa ini dan sekarang sedang berproses. Oke Pak. Karena ini kasus yang cukup rumit ya, dan ini saling harus teliti, kita harus benar-benar teliti, benar-benar tim ahli nanti yang bisa menjelaskan. Kira-kira Pak Dir, ada rekam medis yang didapatkan oleh pihak kepolisian terkait dengan 4 jenazah ini, rekam Itu medisnya. juga sudah kita laksanakan dan kami akan sampaikan nanti pada akhir. Apakah yang bersangkutan ini pernah berobat segala macam sudah kita teliti semua. Ya. Oke, rekan-rekan kita ya. Mengapa dugaan kelaparan disanggah Pak? Ini yang terakhir, mengapa dugaan kelaparan disanggah? Kami nggak menyanggah, tetapi kan ini belum menjadi suatu kesimpulan. Oke. Belum, nanti setelah akhir baru bisa kita simpulkan kenapa. Dan saya bukan ahlinya, nanti kedokteran forensik yang akan menjelaskan. Artinya Ya, kelaparan oke. bukan faktor utama ya Pak Dir ya? Pak.